Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman, para sedulur-sedulur? Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Dalam rangka kena congorna, nggak bisa keluar, nggak bisa apa-apa, cuman bisa ngevlog bareng teman-teman. Sekiranya kalau corona bisa membunuh semua orang, tapi tidak bisa membunuh karya ataupun idealitas kita. Oke, sip. Oke teman-teman, di kesempatan baik hari ini saya akan review tentang mengenalkan satu tokoh intern dari Mahabharata, yaitu Sang Begawan Durna. Ini wayangnya nih, Begawan Durna ini adalah tokoh intern dari Mahabharata itu sendiri. Nah, ini wayangnya teman-teman. Sang Begawan Durna ini adalah guru dari para Pandawa. Kalau kamu mau tahu, jangan di skip, ayo langsung tonton aja Sang Begawan Durna. Oke. Yang pertama adalah masa kecil Sang Begawan Durna. Ini saya ibaratkan muda-mudanya ataupun ketika masih mudanya Sang Begawan Durna. Tuh. Oke, biografinya Sang Begawan Durna ini adalah putra dari Sang Resi Bharatwaja dari kerajaan Atasangin. Nah, dia berguru dengan Sang Rama Bhargawa, itu adalah guru dari Sang Durna ataupun Sang Kumbayono ketika masih kecil. Nah, murid-muridnya banyak, bukan hanya Sang Durna saja, tapi juga Sucitra yang dewasanya menjadi Sang Prabu Drupada, raja dari Pancala, dan juga Sang Begawan Bisma ataupun nama kecilnya adalah Dewabrata. Nah, ketika itu Sang Raden Kumbayana ini mempunyai kesaktian yang di luar nalar. Makanya di negaranya dia itu pasti buat onar, karena semua orang ditantang. Wong nom-noman lungguh jogrokan tantang, nenek wong tuwek tantang, nenek wong duwe gawe tantang. Sombong amat. Iya, ketika sesudah berguru dengan Sang Rama Bhargawa, dia mau ikut dengan sedulur ataupun teman seperguruan, yaitu Sang Raden Sucitra, dan dia mau ke negara Pancala karena dia sudah mendengar bahwa Sucitra sudah menjadi raja di situ. Nah, ketika Raden Kumbayana itu mau ke Pancala, kan dihalangi oleh samudra luas pada Tuhan, dan seketika ada kuda sembrani yang mendatangi dia. Lah, kuda sembrani itu cantiknya bukan main. Walaupun kuda, tapi cantiknya bukan main. Lah, Raden Kumbayana yang seketika itu, wah ini pasti pertolongan dewa. Ya naik kudanya yang naik, bukan kudanya yang naik. Kumbayana bukan. Ketika Kumbayana menaiki kuda itu, ya namanya kuda sembrani kan bisa melayang di udara karena punya sayap. Ketika terbang, si Kumbayana ngantuk, banjur tidur. Nah, ketika ngorok dia bermimpi ada widodari ataupun bidadari kahyangan yang namanya adalah Wirutomo. Ketika mimpi itu
dia perkenalan dengan widodari itu dan ya pacaran lah. Nah, ketika Sembraninya turun, nah kok sudah hamil. Ternyata yang jadi ya ini dia menjadi seorang bidadari yang dia mimpikan di mimpinya tersebut. Lah ini berarti tapi kok malah jadi jaran alam dan sudah ngandut jabang bayi yang dari sang Komo Kumboyono ini sudah lahir dan anaknya diberi nama sang Raden Haswosuto Utomo dan disingkat menjadi Aswotomo yang artinya adalah anak kuda yang baik. Ketika anaknya sudah lahir di dunia, sang Wilutomo ini kembali ke kahyangan. Bingung toh sang Raden Kumboyono kok membawa bayi kok sambil malah ditinggal istrinya. Ketika ditinggal itu anaknya nangis. Dan ketika itu sang Raden Kumboyono langsung ingat, aku mau mengungsi ke negara Pancala dan sang Raden Kumboyono menjadi buruk rupa. Nah ini saya ceritakan. Ketika sang Raden Kumboyono masuk ke negara Pancala dan masuk ke keratonnya sang Prabu Drupada ataupun Sucitra, dia masuk, negaranya besar sekali. Keratonnya sangat indah, dihiasi permata dan mutiara, emas berlimpah ruah. Pastinya kalau dia datang di sedulur seperjuangannya pasti dibantu. Nah ini ketika datang dan ketika itu sudah di Pasewakan Agung, sang Prabu Drupada atau sang Sucitra itu sudah duduk di singgasana yang mewah sekali dan di situ ada patinya yang bernama Gondomono. Dia duduk di situ dan ketika langsung merangkullah sang Raden Kumboyono ini kepada sang Sucitra. Lah yang namanya tata cara kerajaan, walaupun itu sedulur, walaupun itu teman dekat, tapi kalau di Pasewakan Agung ya nggak bisa. Teman-temannya Pak Jokowi itu kalau ke Istana Negara nggak mungkin langsung merangkul, "Woi Pak Jokowi, piye kabare?" Ora iso. Pasti ada pas pampres, pasti ada pengawalan yang ketat, pasti ada prosedur yang harus diikuti. Ojo sak karepe dhewe kon. Gitu. Karena maksudnya Kumboyono sih baik untuk bersapa dengan temannya, tapi dalam tata cara kerajaan ataupun pemerintahan nggak bisa langsung nyelonong, harus ada prosedur yang ketat gitu. Lah ketika Kumboyono sudah datang dan juga sudah tahu dengan sang Raden Sucitra itu, Sucitra kaget, loh ini kok Kumboyono tapi kok nggak punya sopan, karena saya dulu adalah murid tapi saya sekarang adalah raja. Nah ketika itu sang Raden Kumboyono sangat seperti wong sing wakrab banget. "Woi piye kabarmu Sucitra? Apik-apik wae. Wah aku teko kene aku wis susah, aku numpak jaran kok malah oleh anak jaran." Gitu. Makanya sang Raden Kumboyono itu kan ya juga spontan gitu, mau jaluk tulung terhadap Raden Sucitra. Yang patinya yang namanya Gondomono itu tidak suka dengan lakunya sang Raden Kumboyono itu langsung, karena sang Patih Gondomono itu seperti pas pampres, kalau ada becike yo Gondomono untuk ganjaran, tapi kalau ada klerunya ya pasti ada pembalasan gitu. Langsung Gondomono langsung gelandang si Kumboyono ini, gelandang rambutnya langsung jotosi, jotosi sakarepe des lah. Kumboyono itu kan sakti, tapi ya namanya sakti di atas langit pasti ada langit.
Kumbayana dicandak rambutnya, diantem deh, mulutnya disobek-sobek, kakinya ditendang-tendang, tangannya diuklek-uklek oleh sang Gondomono sampai ya wujudnya seperti ini. Nih, beda kan? Nah, dari yang ganteng seperti ini menjadi seperti ini. Gini lah, tangannya satunya sudah dipondong, tidak bisa lah ini seperti ini. Makanya dia juga bersumpah kalau saya akan membalaskan dendam ini dengan cara ya Allah alam. Yang nomor 3, sang Begawan Durna menjadi pendito yang ampuh dan juga kematiannya. Oke, ketika sang Begawan Durna sudah pergi dari negara Pancala dengan memendam rasa sakit hati yang sangat dalam dengan Sucitra dan juga patihnya itu, dia bertemu dengan para Kurawa. Nah, para Kurawa ini kan mencari bibit-bibit yang tangguh itu, seperti Karna yang kakaknya Pandawa sendiri yang menjadi komplotan Kurawa sekarang. Nah, Durna juga seperti itu dan dites, dan seketika juga ketika itu dalam lakon rebutan Lengotolo itu, ketika sang Prabu Pandu mau memberikan Lengotolo ataupun minyak yang siapa yang ditetesi itu akan menjadi kebal, itu semua rebutan dari Pandawa dan Kurawa. Ketika itu dibawa oleh sang Adipati Distorastro Lengotolo itu, karena adiknya kan sudah meninggal. Lengotolo dibuang di segala arah. Ketika itu Lengotolo masuk ke sumur. Lah, masuk ke sumur nggak ada yang berani karena sumurnya terlalu curam dan juga pastinya juga banyak isinya hewan-hewan yang sangat berbisa seperti ular. Lah, dengan kepintaran sang Begawan Durna ketika itu untuk menolong sang Kurawa dan para Pandawa itu sendiri, dia membuat tali dari rumput-rumputan, dan seketika dengan mantranya Lengotolo itu bisa kembali. Ya, ini. Ketika Lengotolo pun sudah kembali, dan dengan itu Pendhita Durna diakui menjadi penasihat karena saktinya. Oke. Dan ketika itu pembalasannya terhadap Sucitra dan juga Gondomono itu, para Pandhawa dan juga Kurawa disuruh untuk invasi ke negara Pancala. Ketika Pandawa dan Kurawa menjadi satu, ini sejarah pertama kali Kurawa Pandhawa dadi siji dan mengalahkan Pancala. Gondomono pun juga kalah dan Pancala dibagi menjadi dua, satunya sebagian ke Durna ini. Lah, oke, segitu aja guys yang saya petik dari tokoh sang Begawan Durna ini. Kalau saya ibaratkan dari hikmah dari sang Begawan Durna ini, jangan sampai kita adigang adiguna. Ini adalah peribahasa Jawa. Ojo nganti adigang adiguna itu adalah mengandalkan kekuatan, mengandalkan kepintaran, mengandalkan kelicikan kepintaran Anda. Itu enggak boleh dan jangan sampai seperti itu. Dan juga yang saya tertarik dengan Begawan Durna ini, jangan kita salah arah. Benar kalau kita itu membela dengan uang, tapi kalau lakunya tidak benar, itu akan menjadi bumerang bagi kita. Oke, gitu aja guys apa yang saya definisikan di sini. Kalau ada kurang lebihnya bisa Anda tambahkan. Untuk yang demen mau pesan
wayang bisa calling saya dengan WA saya ataupun Facebook saya. Di sini di deskripsi saya. Jangan lupa like dan subscribe channel ini, channel Budaya Kita Raden Riko TV. Support channel kita. Kalau semisal sudah banyak, insya Allah saya bisa giveaway sama teman-teman. Oke, gitu aja guys. Billahi taufik wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya rahayu.